Baskara, kriminolog, Profesor Dr. Salito Wirawan sebagai psikolog, dan Profesor Dr. Edward Omar Syarif Haris, sarjana hukum, magister hukum, ahli hukum pidana dan hukum acara pidana, di mana keterangan para ahli tersebut walaupun didasarkan pada disiplin ilmu atau bidang ilmu yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, namun keterangan para ahli tersebut saling bersesuaian dan berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dan saling melengkapi sedemikian rupa membenarkan adanya suatu kejadian pembunuhan terhadap korban Mirna dengan rencana terlebih dahulu menggunakan racun cyanida oleh terdakwa. Sebagaimana ketentuan dari pasal 1 angka 2 KUHP, pasal 179 ayat 2 KUHP, junto pasal 180 ayat 4 KUHP, pasal 184 ayat 1 KUHP huruf D KUHP, dan pasal 186 KUHP, sehingga sudah mencukupi batas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 180 KUHP dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam memperkuat pembuktian. Bahwa dalam perkara ini para ahli memberikan penilaian ataupun pandangan dari sudut pandang yang berbeda sesuai dengan disiplin ilmu mereka masing-masing, namun antara keterangan ahli yang satu dengan yang lain saling bersesuaian sekalipun berbeda bidang keahliannya, sehingga dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli yang berdiri sendiri yang dengan sendirinya dapat mencukupi batas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan dalam pasal 183 KUHP, di mana hal ini dapat dilihat dalam rangkaian sebagai berikut. A. Kedokteran forensik, yaitu Dr. Slamet Purnomo, SPF, DKM, dan Profesor Budi Sampurna, SPF, DFM, yang pada intinya menyatakan bahwa korban Mirna meninggal setelah meminum Vietnam Ice Coffee, di mana sebelum meminum Vietnam Ice tersebut dalam keadaan sehat. Berdasarkan keterangan saksi-saksi di TKP, korban Mirna merasakan rasa yang tidak enak pada mulut setelah meminum Vietnam Ice Coffee. Lalu korban Mirna mengalami susah bernapas, kejang-kejang, mulut mengeluarkan buih, dan dalam waktu kurang dari 2 menit sejak korban Mirna meminum Vietnam Ice Coffee dalam 1 kali sedotan, korban Mirna pingsan dengan kondisi tangan dan kaki kaku. Bahwa dalam kasus kematian tidak wajar, sebagai dokter forensik harus dapat menegakkan diagnosa penyebab kematian dengan melakukan pemeriksaan luar maupun dalam atas permintaan penyidik. Dalam kasus ini, karena pihak keluarga korban Mirna pada awalnya keberatan untuk dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi, maka setelah mendapat penjelasan dari penyidik dan atas kompromi dengan pihak keluarga korban Mirna, maka disepakati pemeriksaan terhadap jenazah korban Mirna dilakukan dengan pengambilan sampel organ berupa lambung, hati, empedu, dan urin yang dianggap dapat memberikan informasi penyebab kematian korban Mirna. Setelah dilakukan pengambilan sampel organ tubuh korban Mirna menunjukkan adanya kelainan-kelainan pada lambung dan saluran pencernaan yang tampak korosif pada mukosa lambungnya, di mana kondisi tersebut berkesesuaian dengan kondisi korban Mirna sebelum meninggal, yaitu meminum Vietnam Ice Coffee. Maka dokter forensik sebelum dapat menentukan sebab kematian sebelum dilakukan pemeriksaan toksikolog atas minuman Vietnam Ice Coffee dan sampel organ tubuh korban Mirna, sebagaimana surat visum et repertum nomor polisi R-7/1/2016 Rumah Sakit Bayangkari tingkat 1 tanggal 10 Januari 2016. Berdasarkan circumstantial of death, antara lain keterangan dari pihak korban serta para saksi TKP, yaitu saksi Hani dan saksi para karyawan restoran Olivier, pengamatan hasil rekaman CCTV yang telah dianalisa oleh ahli digital forensik dan hasil toksikologi forensik berupa berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti, sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086.A/KTA/2015 yang pada pokoknya menyatakan adanya racun cyanida atau NaCN dalam sisa minuman Vietnam Ice Coffee dan organ tubuh yaitu lambung korban Mirna, maka ahli kedokteran forensik dapat memastikan adanya kelainan pada tubuh korban dan sebab kematian korban adalah karena racun cyanida atau NaCN. B. Tes B. Toksologi forensik Dr. Nur Sarman Subandi MSI dan Dr. Renat Imade Agus Gilgil Wirasuta MSI apoteker yang pada intinya menyatakan bahwa sisa minuman Vietnam Ice Coffee dan sampel organ tubuh korban Mirna dilakukan pemeriksaan toksikologi untuk mengetahui ada atau tidaknya zat atau bahan berbahaya yang dapat menyebabkan korban meninggal dunia. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab
086.A/KTA/2016 pada pokoknya menyatakan adanya racun sianida pada sisa minuman Vietnam Ice Coffee dan organ tubuh yaitu lambung korban Mirna. Bahwa ahli toksikologi forensik yakni Dr. Retnat Imade Agus Gelgel Wirasuta dalam memberikan pendapatnya berdasarkan data-data yang diperoleh dari penyidik berupa berita acara pemeriksaan pihak keluarga korban Mirna serta para saksi di TKP, antara lain saksi Hani dan saksi para karyawan restoran Oliver, hasil pengamatan rekaman CCTV yang telah dianalisa oleh ahli digital forensik, dan berita acara pemeriksaan ahli toksikologi forensik Dr. Nur Sarman Subandi MSI serta hasil pemeriksaan Puslapfor Bareskrim Mabes Polri berupa berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086.A/KTA/2016 yang pada pokoknya menyatakan adanya racun sianida pada sisa minuman Vietnam Ice Coffee dan organ tubuh yaitu lambung korban Mirna. Bahwa ahli toksikologi forensik yakni Dr. Retnat Imade Agus Gelgel Wirasuta juga telah melakukan percobaan terhadap proses pembuatan Vietnam Ice Coffee dengan beberapa kemungkinan tahapan waktu tepatnya racun sianida dimasukkan ke dalam minuman Vietnam Ice Coffee dengan melibatkan beberapa orang panelis yang berada di TKP pada saat kejadian dan mempertimbangkan juga hasil pengamatan rekaman CCTV yang telah dianalisa oleh ahli digital forensik sehingga menghasilkan kesimpulan berdasarkan panelis 1 saksi Rangga dan 3 saksi Devi Krisnawati Siagian yang mengamati dan memeriksa warna dan bau sisa Vietnam Ice Coffee yang telah diminum oleh korban Mirna menyatakan warna hasil percobaan 6 es ditambah susu, filter kopi dan air panas, filter dibuka, dimasukkan NaCN lalu diaduk. Sangat mendekati dengan warna sisa minuman Vietnam Ice Coffee yang telah diminum oleh korban Mirna, di mana Vietnam Ice Coffee tersebut juga memberikan bau yang menyengat. Bahwa berdasarkan hasil percobaan kemungkinan penambahan racun sianida oleh saksi Rangga selaku barista dan hasil pengamatan rekaman CCTV terhadap pergerakan saksi Rangga yang telah dianalisa oleh ahli digital forensik, maka dapat dibuktikan bahwa tidak ada pergerakan atau aktivitas lain dari saksi Rangga dalam meracik Vietnam Ice Coffee sehingga saksi Rangga tidak terbukti telah menambahkan racun sianida ke dalam Vietnam Ice Coffee yang diracik olehnya. Bahwa berdasarkan hasil percobaan kemungkinan penambahan racun sianida oleh saksi Agus Triono selaku runner dan hasil pengamatan rekaman CCTV terhadap pergerakan saksi Agus Triono yang telah dianalisa oleh ahli digital forensik, maka dapat dibuktikan bahwa tidak ada gerakan ataupun aktivitas lain dari saksi Agus Triono dalam menyajikan Vietnam Ice Coffee ke meja 54 sehingga tidak terbukti setelah menambahkan racun sianida ke dalam fik yang telah diracik oleh saksi Rangga. Bahwa berdasarkan hasil percobaan kemungkinan penambahan racun sianida oleh terdakwa selaku pemesan dan hasil pengamatan rekaman CCTV terhadap pergerakan terdakwa yang mencurigakan selama menguasai Vietnam Ice Coffee di meja 54, berdasarkan analisa ahli digital forensik serta hasil pemeriksaan lab for Mabes Polri terhadap barang bukti sisa kopi yang diminum oleh korban Mirna telah mengandung NaCN. Maka berdasarkan bukti dan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa selaku pemesan Vietnam Ice Coffee yang bertanggung jawab terhadap penambahan NaCN ke dalam Vietnam Ice Coffee yang telah diminum oleh korban Mirna. Bahwa para ahli